Perkenalkan, nama saya Arenaldus Arman. Saya prodi Budaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peralatan kimia dalam laboratorium. Pada pengamatan pertama, namanya gelas ukur. Kegunaannya sebagai alat untuk mengukur volume larutan melalui dari volume 10 ml hingga 2 liter. Cara kegunaannya gelas ukur untuk larutan yang tidak berwarna, dan kita harus perlu batas minus cekung pada bagian bawah gelas. Yang kedua, tabung reaksi. Kegunaan dari tabung reaksi untuk mencampur, mengisi dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Cara kegunaannya, tabung reaksi dipasang dulu ke dalam gelas kimia yang berisi air dan dipanaskan menggunakan kompor atau enter pembakar spiritus. Memegang tabung reaksi harus dijepit oleh penjepitannya. Yang ketiga, labu ukur. Kegunaan dari labu ukur untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Cara kegunaannya dilihat dari perhitungan. Kita harus melakukan perhitungan teoritis terlebih dahulu untuk memperoleh beberapa volume larutan baku yang diperlukan. Yang kedua, pelarutan senyawa. Kita menyiapkan larutan dari bahan zat padat, maka kita perlu melakukan perlakuan senyawa terlebih dahulu di luar labu ukur. Yang keempat, labu Erlenmeyer. Kegunaannya untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Cara menggunakannya, labu Erlenmeyer tidak boleh dilakukan secara sembarang, sebab hal ini akan mempengaruhi ergonomitas kerja dari labu ini pada saat diujikan. Yang kelima, gelas beker atau gelas piala. Kegunaannya, alat ini sebagai penampung cairan dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau sediaan cairan. Gelas ini bisa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Cara kegunaannya, menuangkan cairan ke dalam gelas ini dengan alat bantu yaitu corong gelas. Yang keenam, pipet tetes. Kegunaan dari pipet tetes untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Cara kegunaannya dengan memencet karet pada ujung pipet. Sesudah itu, masukkan ujung bawahnya ke yang berdiameter kecil ke cairan atau larutan dalam satu wadah. Yang ketujuh, pipet ukur. Kegunaannya untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Cara kegunaannya, pasang atau hubungkan pipet ukur dengan rubber bulb atau elektronik pipet controller. Ambilkan larutan yang dipindahkan sesuai volumenya, pindahkan ke wadah yang diinginkan. Yang kedelapan, volume pipet gondok. Kegunaannya untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian pengelambung tersebut. Cara kegunaannya, mengukur cairan yang akan diambil, menyedot cairan, pindahkan cairan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Yang kesembilan, rak tabung reaksi. Kegunaan dari rak tabung reaksi ini sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan melayani tabung reaksi agar tidak berjamur. Cara kegunaannya, harus menyimpan gelas atau tabung pada ukuran-ukuran tersendiri yang baik dan benar. Maksudnya, pada rak tabung reaksi ini, lubang-lubang yang disiapkan itu memiliki ukuran tersendiri. Jadi yang ke-10, penjepit tabung reaksi. Kegunaannya untuk menjepit tabung reaksi di saat proses yang dioperasikan. Cara kegunaannya, untuk menjepitnya
Tabung reaksi di saat proses. Contohnya tabung reaksi selama proses pemanasan dan menekan pada penekanan penjepit yang berada di samping pegas, kemudian jepitkan pada tabung reaksi. Yang ke-11, plat tetes. Kegunaan dari plat tetes sebagai penguji kesamaan suatu larutan atau mereaksikan larutan. Cara kegunaannya, letakkan benda ini ke atas meja atau letakkan yang daratannya merata supaya ukuran larutan dan cairan yang kita masukkan itu secara merata.